hukum air suci dan air najis. Jadi ada air suci dan air najis. Pada prinsipnya untuk air najis itu tidak boleh digunakan. Jadi untuk sesuatu yang najis itu tidak bisa digunakan. Pada prinsipnya seperti itu. Namun secara detail madhab-madhab menjelaskan dengan rincian yang berbeda satu sama lain. Tetapi prinsipnya bahwa sesuatu yang najis itu tidak boleh digunakan dalam hal ibadah maupun untuk keperluan sehari-hari. Jadi kalau najis tidak bisa digunakan untuk kepentingan ibadah maupun keperluan sehari-hari, karena itu sifatnya najis. Yang pertama, air yang kena najis atau barang-barang najis, baik itu sifatnya mengalir atau sifatnya padat, maka untuk jenis ini haram dipakai dan dimanfaatkan. Jadi kalau najis dalam mazhab Hanafi haram dipakai dan dimanfaatkan. Jadi tidak boleh pakai barang najis atau kena najis kecuali disucikan terlebih dahulu. Lah kalau najisnya ain kan tidak bisa dicucikan. Contohnya babi, nggak bisa. Atau misalnya memahami kotoran adalah najis, kotoran anjing misalnya, kotoran manusia misalnya, maka tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dipakai. Kecuali dalam dua keadaan. Pertama, adukan tanah yang tercampur najis. Yang kedua, minuman hewan yang tercampur najis. Tetapi dalam dua keadaan ini ada dua syarat boleh digunakan. Hendaknya bau dan warna serta rasa airnya tidak berubah. Baik teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun najis yang berupa benda padat maka ia haram digunakan. Ya, tidak boleh kalau najisnya adalah benda padat. Jadi ini penjelasan dalam mazhab Hanafi seperti itu. Intinya tidak boleh memanfaatkan benda najis baik cair maupun padat. Maka kalau najis ya sudah, tidak usah dipakai. Tetapi di sini juga disebutkan tadi, selain tidak boleh dimanfaatkan dagingnya, contoh tadi babi, kulitnya juga tidak boleh dimanfaatkan sebelum disamak. Kalau babi tidak boleh meskipun sudah disamak. Tapi kalau hewan selain babi kalau sudah disamak maka kulitnya tidak lagi najis. Kulitnya tidak lagi najis. Berikutnya, mazhab Maliki. Haram memanfaatkan air yang najis untuk diminum dan semacamnya. Adapun yang selainnya maka hukumnya boleh. Jadi kalau ada najisnya, kalau untuk minum tidak boleh. Tapi untuk selain minum dalam mazhab Maliki itu dibolehkan. Tetapi haram juga digunakan untuk membangun masjid atau untuk kepentingan ibadah. Namun yang masyhur dalam mazhab Syafi'i bahwa sesuatu yang kena najis yang berupa benda cair atau makanan maka itu tidak bisa digunakan. Contoh minyak, madu, cuka, apalagi yang kena najis itu harus dibuang. Dan makruh hukumnya melumuri badan dengan air najis. Jadi tidak boleh melumuri badan kita dengan air najis. Kalau mau sholat ya hukumnya haram. Mau sholat hukumnya haram. Maka tidak boleh dalam mazhab Maliki melumuri dirinya dengan najis sementara dia mau sholat. Tapi kalau tidak mau sholat, maka kalau itu ada najis, maka prinsipnya najis masih bisa dimanfaatkan. Kecuali benda yang sifatnya cair, yang disepakati sebagai sesuatu yang najis dalam mazhab Maliki adalah khomer
khamr. Maka untuk khamr ya tidak boleh dimanfaatkan. Ini untuk khamr tidak boleh dimanfaatkan. Berikutnya, oh ya, kalau anjing boleh tidak dalam mazhab Maliki dimanfaatkan? Boleh, karena dalam mazhab Maliki anjing tidak termasuk yang najis. Berikutnya mazhab Syafi'i, barang-barang cair yang najis yang berasal dari air tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam dua hal. Pertama, untuk memadamkan api. Untuk memadamkan api boleh. Jadi memadamkan api pakai benda najis, kobongan gitu kan. Lalu ada benda-benda najis untuk memadamkan api boleh. Kedua, untuk memberi minum binatang ternak dan mengairi sawah. Jadi masih boleh mengairi sawah dengan najis dalam mazhab Syafi'i. Adapun kotoran tidak boleh dijual belikan dan tidak boleh dimanfaatkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i kotoran tidak boleh dijual belikan dan tidak boleh dimanfaatkan. Baik. Kemudian mazhab Hambali terakhir. Dalam mazhab Hambali tidak boleh menggunakan air najis kecuali pada tanah yang basah dan plester atau yang semacamnya yang dijadikan adukan yang nanti akan kering.